Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang konsep dasar penilaian surat berharga manajemen investasi dan persediaan. Surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang bernilai uang yang telah diakui dan dilindungi hukum bagi keperluan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Surat tersebut memberikan hak kepada pemegang yang bermanfaat bagi yang menerima atau memilikinya. Maka dari itu, surat berharga begitu penting dan nilainya sama dengan mata uang tunai. Untuk jenis-jenis surat berharga yaitu ada dua. Yang pertama yaitu saham atau equity securities. Saham merupakan tanda kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Pemegang saham berhak memperoleh dividen dan memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Nilai saham dipengaruhi oleh kinerja perusahaan, kondisi ekonomi, serta persepsi pasar terhadap prospek bisnis di masa depan nanti. Dan yang kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman atau pemodal dengan yang diberi peminjam atau emiten. Dengan demikian, surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Manajemen investasi. Investasi adalah suatu penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode tertentu. Investasi dapat dimaknai sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Investasi dalam aset keuangan dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu A. Investasi langsung, yaitu investasi dengan membeli aset keuangan yang bisa diperdagangkan di pasar uang, pasar modal, maupun di pasar turunan. Investasi langsung di pasar uang berupa treasury bill dan deposito yang didapat dinegosiasi, sedangkan investasi langsung di pasar modal berwujud surat berharga, pendapatan tetap, dan saham. B. Investasi tidak langsung, yaitu investasi yang dilakukan investor dengan pembelian surat berharga dari perusahaan investasi. Terdapat beberapa alternatif pilihan yang dapat digunakan investor untuk menginvestasikan modal yang dimiliki. Adapun pilihan aset untuk investasi menurut Suteja dan Gunardi 2016 dapat berupa: yang pertama, real asset merupakan income generating asset seperti tanah, bangunan, pabrik, hak cipta, merek dagang, dan sebagainya. Yang kedua, financial asset, yaitu selembar kertas yang mempunyai nilai karena memberikan klaim kepada pemiliknya atas penghasilan atau aset yang dimiliki oleh pihak yang menerbitkan aset finansial tersebut, misalnya saham, obligasi, opsi, kontrak futuris, dan sebagainya. Pengertian manajemen persediaan. Persediaan merupakan salah satu unsur penting dalam operasi perusahaan. Selain itu, persediaan dapat mempermudah dan mempelajar jalannya kegiatan normal pada suatu perusahaan yang dilakukan secara rutin untuk memproduksi barang yang selanjutnya ditimbulkan pada konsumen. Pengertian persediaan menurut Freddy Rakuti yaitu salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan yang secara kontinu diperoleh, diubah, kemudian dijual kembali. Jenis-jenis persediaan berdasarkan jenis dan posisi barang terdiri dari 1. Persediaan bahan baku, 2. Persediaan komponen-komponen rakitan, 3. Persediaan bahan pembantu atau penolong, 4. Persediaan barang setengah jadi, 5. Persediaan barang jadi. Nah, jenis-jenis persediaan dalam suatu perusahaan menurut fungsinya dapat dibedakan atas batch stock, lot size inventory, 2. Fluctuation stock, dan 3. Anticipation stock. Baik, itulah penjelasan dari kami kelompok 4. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.